Halo, assalamualaikum. Selamat malam sobat klinikers. Kali ini aku ingin menceritakan kisah dari Mas Yanto. Bukan nama yang sebenarnya tentunya. Ini merupakan kisah seram yang dialami Mas Yanto sendiri. Kisah ini terjadi pada tahun 2000-an. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk menjaga privasi. Jadi ada beberapa nama dan tempat yang sengaja aku samarkan. Kisah ini dimulai dari Mas Yanto pindah ke rumah yang baru. Rumah yang baru Mas Yanto merupakan rumah kampung yang sangat dekat sekali dengan jalan raya. Kira-kira cuma 50 meter dari jalan raya. Dan rumah Mas Yanto ini bukan komplek perumahan. Supaya sobat klinikers paham tentang rumah Mas Yanto, aku bantu untuk gambarkan tentang rumah Mas Yanto yang baru dibelinya ya. Di depan rumahnya itu ada lapangan luas, namun bukan lapangan rumput seperti lapangan biasanya. Lapangannya itu berupa paving yang luas. Saking luasnya lapangan paving itu sering buat latihan mengemudi mobil, dan kerap juga lapangan paving itu dibuat mangkal mobil ojek online. Jadi Mas Yanto nggak asing jika ada beberapa mobil parkir berjajar di lapangan itu. Hingga suatu malam di lapangan depan rumah Mas Yanto ada satu mobil yang masih terparkir di lapangan depan rumah Mas Yanto itu. Antara penasaran dan aneh karena saat itu waktu menunjukkan sudah pukul 12 malam dini hari. Dalam hati Mas Yanto bergumam, "Hah? Mobil siapa itu? Sudah larut malam kok masih mangkal," kata Mas Yanto. Karena Mas Yanto antara penasaran dan khawatir, jangan-jangan mobil itu mengintai kondisi rumah Mas Yanto. Karena saat itu rawan pencurian di kampung Mas Yanto. Dan sebagai warga baru, Mas Yanto hanya kenal beberapa warga saja. Akhirnya Mas Yanto memutuskan memberanikan diri menghampiri mobil itu di tengah malam untuk mengecek mobil itu. Yang kebetulan di saat itu di lapangan itu hanya tinggal satu mobil itu. Setelah Mas Yanto mendekat, tiba-tiba mobil itu yang semula lampu dan mesinnya mati, tiba-tiba mesin dan lampunya hidup. Dan mobil itu yang semula kosong, tidak ada orang yang mengaktifkan mesinnya. Namun sontak Mas Yanto kaget. Ekor mata Mas Yanto melihat di bangku belakang mobil ada sosok hitam yang seperti bayangan. Karena ketakutan, Mas Yanto lari sekencang-kencangnya kembali masuk ke dalam rumah. Sambil berdoa dan ketakutan, Mas Yanto buru-buru menarik selimut dan jantungnya berdetak keras. Karena kelelahan, akhirnya Mas Yanto kembali tertidur. Dan keesokan harinya, antara penasaran dan ketakutan, Mas Yanto memberanikan diri mendekati mobil semalam. Tiba-tiba saat mendekat, Mas Yanto dikagetkan dengan sapaan dari Pak Somad. Pak Somad adalah tetangga Mas Yanto. "Hei Mas Yanto, ngapain di situ?" Mas Yanto pun refleks menjawab, Pak Somad, maaf Pak Somad, mau tanya ini mobil siapa ya? Kok dibiarin ditinggal di sini? Apa nggak takut dicuri?" kata Mas Yanto. Pak Somad mendekati Mas Yanto sambil berbisik dan menceritakan semuanya tentang mobil itu. Mobil itu kepunyaan tetangganya Pak Somad. Sebut saja namanya tetangganya Pak Somad tadi dengan nama Pak Budi. Mobil Pak Budi memang sengaja ditinggal di lapangan ini karena ada peristiwa tragis yang menimpa Pak Budi. Jadi ceritanya anak Pak Budi itu baru saja les mengemudi mobil dan pengen memarkirkan mobil masuk ke garasi rumah Pak Budi sambil diabani oleh Pak Budi sendiri. Dan mobil yang seharusnya mundur tapi malah nggak sengaja mobil itu belum pindah gigi ke gigi mundur, dan refleks saat diinjak gas mobil bukannya mundur malah maju menabrak Pak Budi sampai Pak Budi tewas. Yang kebetulan posisi Pak Budi saat itu persis di depan mobil yang dikendari anaknya tadi. Dan seketika anaknya Pak Budi pun shock berat. Sontak Mas Yanto yang mendengar cerita Pak Somad kaget
dan tidak bisa berkata apa-apa. Namun masih ada kelanjutannya. Di malam berikutnya, antara penasaran, Mas Yanto coba kembali mengintip dari jendela rumahnya. Mobil itu kembali lagi membuat ulah, dan Mas Yanto kembali kaget. Tiba-tiba lampu di dalam mobil kembali menyala, dan Mas Yanto bergegas ke kamar tidurnya dan berdoa sampai pagi karena ketakutan. Terima kasih untuk Sobat Klinikers yang telah setia mendengar kisah cerita ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya. Salam Tim Klinikers, di luar nalar.